Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, kali ini aku mau sharing tentang musuh. Musuh bagi kalian itu artinya apa sih? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ada yang bilang musuh itu sama dengan lawan. Ada juga orang yang bilang musuh itu adalah orang yang mengancam keselamatan kita, orang yang membuat kerusakan sehingga merugikan kita, itu biasanya dianggap sebagai musuh ataupun lawan. Kadang ketika kita ingin meraih kesuksesan pun akan ada banyak musuh yang datang menghampiri kita. Dalam hal ini, kita perlu bersikap pintar untuk menyeleksi mana yang teman dan mana juga yang lawan. Apakah musuh kita orang lain atau malah diri kita sendiri? Tapi apa benar kak, kita bisa menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri? Sebelumnya aku mau tanya ke kalian semua yang udah ngeklik video ini, siapa musuh atau lawan paling besar di hidup kamu? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau saya yang ditanya, ya jawaban saya, musuh paling besar di hidup saya adalah diri saya sendiri. Mungkin ada yang bilang musuh saya si A atau si B. Tapi coba deh, kembali lagi ke diri kalian masing-masing jika musuh kalian adalah orang lain. Kamu tahu gak sih, kesalahan yang paling besar di hidup kita itu apa? Yap, 100. Kita menyanyiakan diri kita sendiri. Ada orang yang bilang ke saya, "Ah lu mah apaan? Gak bakalan bisa. Paling cuma sebentaran doang, gak bakalan lama. Ah udah deh, gak usah ngelakuin itu." Perkataan orang lain yang seperti itu terkadang masuk nih di dalam pikiran kita, dan tanpa sadar kita mengiyakan perkataan orang itu, sehingga kita menjadi orang yang paling keras mencibir diri kita sendiri, menganggap kita tidak pantas untuk mendapatkan berbagai hal yang kita miliki, menakut-nakuti agar kita tidak berani melangkah maju untuk mencoba hal-hal baru, mengkritik segala kesalahan yang dimiliki, dan menihilkan prestasi yang kita punya. Kalau kita terlalu fokus sama omongan orang, kita akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai penilaian dan cercaan manusia itu membuat diri kita jadi mati langkah. Dan hal ini dapat berakibat buruk juga loh pada mental kita. Karena bisa menurunkan percaya diri dan kita akhirnya kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari karena kita merasa rendah diri. Dan setelah saya mengetahui musuh itu adalah diri saya sendiri, saya sempat ngomong di depan kaca. Ngomong sama diri saya sendiri. Anggap di depan saya ini adalah kaca ya guys. Saya sempat ngomong sama diri saya sendiri di depan kaca. Contohnya kayak gini. Apa sih Nit yang ditakutin? Kamu belum coba loh. Masa udah takut duluan? Takut apa? Takut gagal? Takut gak berhasil? Kan kamu belum nyoba. Gak usah mikir yang jauh-jauh. Ya udah, jalanin aja yang sekarang. Dan semuanya sama Allah. Yang penting kamu udah usaha yang terbaik, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Gak usah mikirin perkataan orang, yang penting itu benar. Nah kayak gitu, kadang aku debat sama diri sendiri dan bertanya-tanya dalam diri. Mungkin kalau ada yang ngelihat aku disangkanya orang gila kali ya. Dan ini kadang aku lakuin di kamar mandi dan di depan kaca, biar gak ada yang tahu. Tapi ya ini cara aku. Ketika aku ngerasa ada yang salah sama diri aku akan nanya sama diri aku sendiri, ada yang sama enggak? Aku gak tahu sih cara ini tuh bener apa enggak. Tapi yang aku rasain, aku selalu lebih tenang ketika aku ngomong sama diri aku sendiri kalau lagi ada masalah. Oke, back to topic. Jika kamu selalu mencela diri sendiri dan ingin mengatasinya, yuk, mulailah memulihkan diri dengan menghilangkan kebiasaan mengkritik diri sendiri dan melakukan perubahan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kamu itu berharga. Ingat apa yang kamu suka dalam diri kamu dan fokuslah pada hal-hal yang positif merupakan cara untuk menghilangkan kebiasaan mengkritik diri sendiri. Jadi nggak usah mikirin perkataan negatif yang orang lain lontarkan. Selama hal itu baik dan benar buat kamu harus fokus sampai tujuanmu selesai.
Lalu jangan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Banyak dari kita yang suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, termasuk diri saya sendiri. Misalnya dalam hal penampilan, kepribadian, ataupun pencapaian. Sebenarnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu adalah hal lumrah yang dilakukan setiap orang. Kadang ada juga orang yang menjadikan itu sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Namun jika udah berlebihan, bukannya memberi efek yang baik, tapi malah menurunkan kepercayaan diri seseorang. Daripada membandingkan diri kita dengan orang lain, yuk bandingin diri kita di masa yang silam. Fokuslah pada kemampuan yang kita punya. Dan kita juga harus fokus pada target-target yang ingin kita capai untuk 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah maafkan diri sendiri. Keputusan yang salah dan kekeliruan di masa lalu tidak bisa dibatalkan dengan terus memikirkannya. Kadang kan kita terus mikirin ya, aku pun gitu. Kadang kalau aku punya masalah, aku terus mikirin terus. Walaupun masalah itu udah baikan, tapi aku masih mikirin. Nah, secara nggak langsung, kalau kita terus mikirin masalah itu, berarti kita belum memaafkan diri kita sendiri. Yuk, mulai sekarang kita harus maafin diri kita sendiri. Sebagaimana kata pepatah, tidak ada manusia yang sempurna. Maka sebesar apapun kesalahan yang seseorang lakukan, ia layak untuk dimaafkan. Setidaknya melapangkan dada dan memaafkan diri sendiri. Oke guys, itu aja sharing aku kali ini. Kalian juga boleh banget share gimana cara kalian untuk mengatasi masalah dalam diri kamu. Suksesmu adalah pikiranmu. Jangan biarkan orang lain yang mengontrolnya. Semangat buat kita semua. Jangan lupa like video ini jika kamu suka. Subscribe channel aku jika kalian belum subscribe. See you guys in next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.